warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argarisa Pradana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang, siap melaksanakan video pembelajaran uji kinerja. Untuk videonya, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Yuk, pimpin salah satu yuk, Mbak Jessica yuk. Di tempat duduk syabrak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah nggih. Semoga dengan doa ini pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, Pak Arga cross check dulu. Coba lihat kanan kirinya. Bangkunya penuh tidak? Penuh tidak? Coba cek dulu. Penuh tidak? Yang tidak masa siapa? Bisa? Ya, kita suarakan dengan keras. Kulihat ibu pertiwi senang bersusah hati. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Kenapa sedang bersusah? Ada yang tahu? Ada kejadian apa saat ini? Banjir di mana? Banjir di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Baru saja ada terjadi apa itu? Gempa. Gempa di mana? Cianjur. Kemudian apa? Ada apa lagi? Ada berapa lagi di daerah Mas? Ada gunung meletus. Di bulan-bulan ini terjadi beberapa bencana, ya, termasuk banjir juga. Kemudian gunung api meletus. Kemudian apa lagi? Ada gempa. Semuanya lagi berduka. Ya, kemarin karena mengumpulkan infak kan untuk korban Cianjur. Lah disitulah. Jadi kira-kira Pak Arga tanya, semua kerusakan di bumi ini terjadi karena siapa? Adanya banjir seperti ada karena siapa? Ulah manusia. Ya, karena ulah manusia. Jadi segala apa yang nampak di permukaan bumi, kerusakan di muka bumi ini terjadi karena tingkah laku manusia. Kenapa terjadi banjir? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena apa? Buang sampah sembarangan. Kemudian apa? Ada apa lagi? Yang menyerap air itu apa? Nah, menebang pohon cara liar. Banyak gunung-gunung yang ditebang, kemudian tidak ada penyerapan air dari atas hingga langsung ke bawah. Terjadi bencana banjir. Nah, itulah. Makanya dari itu kita sebagai warga negara, kita sebagai manusia wajib apa? Agar tidak terjadi bencana, menjaga lingkungan dengan melakukan apa saja? Nah, itulah kewajiban kita. Ya, sebagai warga negara. Oke, kita lihat di sini. Lagu Lihat Kebunku. Bisa? Bisa. Oke, sini yuk. Sambil tepuk-tepuk boleh ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Lihat kebunku penuh dengan bunga,
ada yang merah, dan ada yang putih. Setiap hari diapakan? Disiram. Kalian punya kebun di rumah? Punya. Pohonnya apa saja? Apa? Pisang. Ada pisang, Ada pepaya. pohon pepaya, mangga. Angin, Pak. Ya, ada pohon mangga. Kalian anggrek, bunga anggrek, ya kan? Kalian sebagai pemilik kebun, pemilik tanaman, apa yang kalian lakukan kewajiban setiap hari? Menyirami. Apabila tidak disirami bagaimana? Kan mati. Itulah ya. Kita bisa menjaga lingkungan dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita. Menanam pohon, kemudian menyirami tanaman di situ. Ya. Siapa yang tadi pagi menyirami tanaman? Satu. Ada? Satu dong Mbak Isti. Ya, bagus, nggak apa-apa. Lanjut. Mbak, Mas, perhatikan. Coba kalian keluarkan HP-nya. Kita barcode dulu, ya. Coba dibuka. Tentang apa dalamnya? Tujuan pembelajaran. Setelah itu, materinya tentang apa? Belajar PPKN. PPKN tentang apa itu? Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Ya. Bisa kalian simak di situ. Di dalam modul ini ada, kita akan membahas ini. Dua ini, Mbak. Yang pertama yaitu kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai warga negara. Yang kedua, kita bersama-sama akan mempelajari tentang ciri-ciri pubertas. Ya, pada laki-laki dan perempuan. Oke, silahkan kalian buka ya, join my quiz. Silahkan ya. Mana, Pak? Di browser, boleh Google nggak apa-apa, boleh Chrome nggak apa-apa, Mozilla atau Opera Mini. joinmyquiz.com. Ya, kapan? Siapa yang masuk, Mbak Novia? Naik. Tepuk tangan untuk Mbak Vita. Ya, tertinggi. Nomor 2 Mas Fikri. Nomor 3 Mbak Novia. Tentang apa tadi yang ada dalam kuis? Apa? Pubertas dan kewajiban. Itu tadi kita sudah sedikit belajar, sedikit bermain-main tentang kuis, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang kewajiban dan pubertas. Ya, di situ. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah ini yang pertama. Hari ini apa sih? Kenapa kita harus belajar hari ini? Yang harus kalian pahami adalah satu. Kalian nanti sudah ada kacamata VR-nya? Boleh diangkat? Iya. Kita akan mengamati video reality tentang lingkungan sekitar. Kalian dapat menyimpulkan kewajiban apa yang kalian lakukan. Ya, dengan kacamata VR. Bagaimana Pak cara menggunakan kacamata VR? Disetting dulu HP-nya dengan rotasi otomatis. Ya, kalau belum rotasi otomatis nanti tidak bisa melihat videonya. Yang kedua, dengan video reality kalian nanti akan membuat laporan. Ya, di situ. Yang ketiga, ada masalah, video tentang sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat membandingkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir yaitu kalian nanti bersama-sama secara kelompok bisa membuat PowerPoint ya tentang ciri-ciri pubertas dengan benar. Itu. Oke, hari ini Mbak kita akan belajar bersama-sama ya. Ada sebuah kasus, ada sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Kita harus temukan solusinya agar masalah itu bisa terselesaikan. Ya. Oke, yang pertama, Pak Arga punya VR, ya. Silakan di sini. Kalian barcode. Ya. Barcode baru, ya. Diklik bagian
Apa itu scan-nya? Di barcode baru. Kemudian kalian gunakan kacamatanya. Ya. Kalau sudah masuk, kalian gunakan kacamata, disetting dulu HP-nya dengan posisi apa? Rotasi otomatis. Sudah rotasi otomatis belum? Kalian langsung gunakan kacamata VR-nya bersama-sama. Yang HP-nya tidak bisa, tidak support, ya bisa lihat punya temannya. Boleh dilihat kanan kiri. Pak Arga tanya, ada apakah di dalam video itu? Ada orang apa lagi? Ada ikan mati apa lagi? Ada sampah. Ada restoran. Apa lagi? Apa lagi? Ada pohon. Sampah. Sampan. Ada perahu. Berarti itu di mana letaknya videonya? Di sungai ya. Oke, Pak Arga tanya. Berarti dalam video tersebut ada permasalahan apa? Ada numpuk sampah. Ada sebuah masalah. Kira-kira Pak Arga tanya, ada sampah banyak. Bagaimana yang kalian lakukan apabila itu terjadi di lingkungan kita? Boleh dijawab? Dibersihkan. Kerja bakti apa lagi? Reboisasi, ya enggak? Ya. Ya? Apa lagi? Siapa yang buang sampah pada tempatnya? Oke. Berarti semuanya bisa, ya. Sekarang dan sambil melihat itu, silakan kalian tulis bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, kewajiban yang kalian lakukan. Silakan tulis di lembar kerja. Kasih nama dahulu. Ya, boleh kalian sambil lihat, nggak apa-apa. Apa yang kalian lakukan apabila terjadi permasalahan itu, ya? Kalian sudah lihat? Berapa Pak Arga? 3 aja cukup ya? Minimal berapa, Pak? 3 aja. Oke, Pak Arga minta satu yang bisa membacakan kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Siapa? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau? Yo, ke depan. Siapa yang mau? 1, 2, 3. Ya Mbak Isti. Maju ke sini. Ya, kita cross check dengan yang lainnya. Ya. Nanti meja ini satu. Ya, siapkan. Ya Mbak, bacakan Mbak. Untuk mengatasi masalah itu Mbak. Untuk mengatasi masalah tersebut, 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan sungai atau lingkungan yang kotor. 3. Mengadakan kerja bakti di desa. Yes. Betul atau salah? Oke, kasih jempol. Jempol. Asik. Tepuk tangan dulu untuk keberaniannya Mbak Isti ya. Ya sini, ada yang mau? Siapa? Kelompok sini? Ada? Pak Arga tawarkan? Ya Mbak Intan, sini Mbak Intan, maju sini Mbak Intan. Bacakan hasilmu ya. Cara mengatasi video tersebut adalah 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan reboisasi. 3. Melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah tersebut. Oke. Buang sampah tempatnya. Kemudian apa? Reboisasi. Satunya? Melakukan kerja bakti. Kerja bakti. Betul atau salah? Tepuk tangan buat Mbak Intan. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Ya, bagus. Jawabannya udah bagus semua ya. Bahwasanya kewajiban yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah kerja bakti untuk membersihkan sampah.
buang sampah pada tempatnya untuk mengatasi agar hal itu tidak terjadi. Ya. Kemudian agendanya reboisasi. Karena apa? Karena itu ada di pantai. Ya, kalau nggak ada tanaman-tanaman akan terkikis banyak sampah. Oke, di sini Mbak Mas yang kita pelajari tentang kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara. Kalian apa saja sini? Kerja bakti. Kemudian menanam pohon, bayar pajak, ronda malam. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita apa? Lakukan, kita laksanakan. Apabila tidak ada kewajiban, yang terjadi apa? Dunia akan kacau. Kemudian Akan ada kita tidak akan mendapatkan hak kita. Ya. Kewajiban lagi dalam kehidupan sehari-hari, taati peraturan, menghargai orang lain, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan. Lanjut lagi tentang kepedulian lingkungan, terutama dengan masalah video tadi, ya, video virtual reality tadi, tidak membuang sampah, adanya reboisasi, kita menjaga tanaman yang dilindungi. Oke. Lanjut lagi Mbak, ada satu lagi materi kita tentang pubertas. Apa itu masa puber? Ada yang sudah puber hari ini di sini? Kelas ini? Angkat tangan tinggi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 yang melewati masa puber. Pertanyaannya, apa itu masa puber? Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Jadi untuk yang perempuan sudah apa itu ada sel telurnya di dalam perutnya. Apabila tidak terjadi pembuahan akan gugur. Namanya apa? Menstruasi setiap bulan. Itu. Ciri-ciri puber pada perempuan. Apa ini? Tumbuhnya rambut halus di ketiak. Loh, ya kan? Kemudian suaranya menjadi kecil, melengking. Payudara membesar dan pinggul membesar. Ini adalah ciri-ciri puber bagi perempuan. Lah yang laki-laki bagaimana, Pak? Nah, ada ya. Inilah yang kalian lewati sekarang, ya. Kalian harus paham, kalian harus tahu, kalian harus pelajari. Ya. Laki-laki sama. Ini kesamaannya. Suaranya jadi besar. Tubuhnya dakon. Sudah ada belum? Cek dulu yang laki-laki. Yang perempuan ada tidak jagonya? Ya enggak ada. Kalau ada berarti bisa terjadi ya. Lanjut lagi. Tumbuh kumis. Ya, cek dulu. Janggut ya. Itu terjadi pada laki-laki. Nanti bisa dibuka sendiri di modul. Sama ya. Di modul di e-booknya, flipbooknya. Nanti kan bisa kamu buka di situ. Mbak, Mas, ada sebuah kasus ini ya. Ada sebuah kasus. Ini harus dengarkan bersama-sama. Ada sebuah permasalahan. Ini nanti yang harus kita selesaikan agar kasus ini tidak terjadi pada diri kita. Ya, kalian umurnya sudah 11 tahun belum? Sudah masanya mulai pubertas. Meskipun setiap anak satu dengan yang lain sama atau tidak? Tidak. Ya. Oke, kita saksikan ini. Ada kasus ini, ada anak SD dan anak SMP ya. Kita dengarkan bersama. Di Tulungagung, Jawa Timur, seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP telah mengandung daging dalam usia 6 bulan. Ironisnya, ia hamil saat berkencan dengan kakaknya yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Ini sebuah kasus dalam lingkungan. Rumah perlindungan anak dan perempuan Satuan Reserse Polres Tulungagung
melakukan pengawasan kasus pasal kekasih HMM 14 tahun siswa kelas 5 SD Kelas 5 dan SD. 16 tahun siswa SMP Bangga Kabupaten Tulung Agung hingga mengakibatkan DNH 6 bulan. Dari pengakuan keduanya, mereka telah berkencan sejak November 2017 lalu di rumah milik orang tua HMM. Menindaklanjuti berita tersebut dan menelusuri dan telah menggali keterangan dari kedua pihak dan didampingi dari unit layanan terpadu perlindungan anak juga dari Mensos Kabupaten Tulung Agung. Apakah polisi akan bertindak? Hingga kini polisi belum melakukan penindakan terhadap keduanya karena tidak ada salah satu pihak keluarga yang melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, Ainus. Ya. Inilah kasus yang cukup luar biasa yang terjadi di sekitar kita. Kasus apa itu yang kalian simak tadi? Kasus apa? Kasus apa yang keras? Anak apa? SMP dengan SD berpacaran hingga akhirnya terjadi apa? Kehamilan. Ya. Lah baru SMP pacaran sama anak SD terjadi kehamilan. Inilah kasus yang terjadi di sekitar kita. Ada tidak di sekitar kita? Ada tidak? Ada. Melanjutkan sekolah tidak itu? Tidak. Nah inilah yang Pak Arga angkat agar apa kalian berhati-hati dengan ini. Ya, berhati-hati bisa menjaga diri. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena apa? Lebih keras? Karena sudah pubertas. Ada lagi yang lain? Karena apa? Karena pacaran. Apa lagi? Berzina. Apa lagi? Karena pubertas, karena pacaran, karena berzina. Ada lagi? Oke, kita selesaikan di sini. Bagus, ya. Punyanya Mbak Intan. Karena pubertas. Apa itu pubertas? Masa bagaimana? Sudah siapnya organ reproduksi. Jadi ketika masa pubertas itu sudah hadir, berarti bagi yang perempuan sudah siap untuk terjadi apa? Kehamilan. Yang laki-laki sudah siap untuk bisa menghamili. Hati-hati. Ini kasus ya yang harus kita selesaikan. Ya. Itu. Baiklah, itu ya. Kita akan apa itu pelajari lebih lagi. Silakan. Ya, kalian berkelompok dulu. Yuk. Berkelompok. Buat kelompok seperti biasa 4 ya. 4 kelompok. Silakan. Oke. Sudah laptopnya masing-masing? Sudah? Silakan dibuka PowerPoint. Ini Pak Arga bagikan dulu LKPD-nya. Silakan tulis anggota kelompoknya. Ya. Ada yang menulis? Oke, silakan. Bagi apa itu? Bagi tugas, silakan di sini ditulis kelompoknya. Kalau mau apa itu melihat videonya lagi bisa di scan barcode. Ya, silakan ditulis. Di sini tulis nama kelompok berapa hari ini, nama anggota. Alasan kenapa kasus tersebut bisa terjadi? Nah, kamu tulis sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa.
Kurang tegak siapa? Mbak Dira. Terus apa lagi dalam presentasinya? Dan untuk PPT sudah bagus ya. Sudah berwarna-warni. Kemudian di sini ada tulisan punggul. Punggul itu punggung atau apa ya? Harusnya apa itu? Harusnya apa? Pinggul ya. Pinggulnya membesar. Tuh, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih jempol. Jempol. Asik. Tepuk tangan. Yo, silakan duduk, Mbak. Kelompok mana yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Tujuan belajarnya kurang keras. Tulisannya ada yang salah. Apa lagi? Ya, oke, terima kasih dulu. Terima kasih Mas Fatih. Lanjut. Ada beberapa apa itu kata yang typo atau salah ketik ya. Menaga tadi ada ya. Tapi ya. Kemudian untuk presentasinya sudah bagus ya. Kemudian PPT-nya kurang diberi hiasan, didesain ya, diberi warna karena itu kan putih semua. Kegiatan positif agar kejadian tersebut tidak terjadi pada diri kita, yaitu melaksanakan. Ya, lanjut lagi. Terima kasih atau gimana? Tak kembalikan ke presentator. Terima kasih Mbak Dira. Kelompok 3 udah bagus ya. 1 desain apa itu PPT harap diberi warna. Ya, ini kan putih sama seperti tadi. Kemudian di sini ada tulisan tidak berpacaran terlebih dahulu. Kira-kira boleh tidak berpacaran? Tidak. Iya, karena akibatnya akan terjadi seperti itu. Yang tidak diinginkan. Ya. Itu, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih jempol. Jempol. Lagi. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara menjadi besar. 3. Tumbuh jagung. 4. Tumbuhnya kumis. Perempuan. 1. Suara jadi melengking. 2. Udara membesar. 3. Timbul membesar. 4. Tumbuhnya rambut halus pada senyum pelan-pelan. Terima kasih Mbak Putri. Kurang kompak. Mas Bima tertawa terus. Mbak Abdel suaranya kurang keras. Terima kasih Mbak Aras. Oke, warga ya. Udah bagus ya untuk isiannya dalam menyelesaikan masalah apa tadi? Seorang pelajar yang hamil sudah terselesaikan ya. Jadi jawabannya udah betul ya. Hebat semua ya, semuanya sudah melaksanakan diskusi. Diskusi tentang apa tadi? Tentang masalah pelajar yang hamil ya. Kenapa hal itu bisa terjadi tadi? Berpacaran. Karena apa lagi? Sudah pubertas. Perhatikan, sudah pubertas, sudah siap organ reproduksi. Ya. Disitulah terjadi apa? Ketika terjadi pembuahan akan mengakibatkan kehamilan. Ya. Ciri-ciri pubertas apa saja tadi? 1 laki-laki apa? Tumbuh apa? Ada belum? Ada yang sudah? Nah, tumbuh apa? Dicek yang laki-laki. Ada tidak? Iya, yang laki-laki. Yang perempuan apa saja? Pinggul membesar, ya. Kemudian Suara menjadi melengking. suara melengking. Ya. Data tadi banyak di sini ya. Itu sudah. Nah. Ini ciri-cirinya.
Bagaimana cara agar kita tidak apa itu hal yang tadi tidak terjadi pada diri kita? Apa yang kalian jawab tadi? 1. Tidak berpacaran, apa lagi? Membatasi waktu bermain. Batasi waktu bermain. Lagi apa? Memilih teman. Tidak bergaul dengan orang. Ya. Itulah hal yang harus kalian lakukan. Gunakan aktivitasmu ya dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah mempelajari apa? 1. Pubertas. Kemudian apa lagi? Kewajiban pubertas tadi tentang apa saja? Ciri-ciri pubertas pada laki dan perempuan. Nah, itulah yang sudah kita pelajari. Yang harus kita ingat. Ada masalah, ada kasus, ya. Hal apa yang harus kita lakukan agar hal itu tidak terjadi? Nah, jaga diri kita. Ya, jaga diri kita dalam melakukan apapun aktivitas. Ya, jaga pergaulan kita, jaga etika kita, seperti itu. Selanjutnya yang kita ada soal evaluasi. Oke. Silakan. Kerjakan. Kasih nama. Tiga. Sudah? 3. Ya, langsung koreksi. Nomor 1 jawabannya adalah yang nggak punya siapa? Ya, gimana itu? Kasihkan jasanya. Oke, nomor 1 C, B, D, B, B, D, C, A. Silakan kembalikan yang punya dulu. Silakan kembalikan. Satu kelompok jadikan 1. Nanti ditaruh depan. Sudah, jadikan 1. Dinilai sekalian situ nilainya berapa. Kalau 6, 60 kayak gitu ya. 70 kalau salah 3. Langsung nilai. Setelah 5, 50 remedi. Setelah 6, 40. Setelah 4, 60. Betulnya berapa aja? Tinggal dikalikan 10. Ya. Oke, silakan kumpulkan jadi 1 per kelompok semuanya ya, semuanya. Jadikan 1. Kumpulkan ke Pak Arga. Ya, kelompok sini yang remedi siapa? Ya, yang remedi minta Pak Arga, yang tidak remedi. Yang remedi ada tugas remedi. Besok kumpul. Kemudian yang tidak remedi ada soal pengayaan. Ini tidak remedi ya. Sini yang remedi berapa? 2. Kumpulkan jadi 1 itu. Kumpulkan jadi 1. Yang tidak remedi ya. Tidak remedi Mas, ini jadi 1 Mas. Ya, ini jadi 1. Perhatikan. Ya. Oke, jadi 1 sudah. Sini yang remedi berapa? Enggak ada, pengayaan semua berarti ya. Ini sama ini
semuanya? Jadi satu, sini dulu. Sini yang remedi berapa? Jadikan satu semua di sini. Sama ini, Mbak, semuanya kumpulkan. Iya. Remedi berapa? Satu atau dua? Dua. Ya, sudah, Pak Arga ambil. Ya, Pak Arga ambil ya. Yang sini. Ya, hitung ya hasil dari kerja kalian hari ini. Ya, untuk yang remedi tetap belajar lagi, yang tidak remedi juga ditambah semangat lagi untuk pembelajarannya. Ya, itu ada soal, silakan kerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Itu saja. Lanjut kita bernyanyi untuk menutup pembelajaran. Kita nyanyi ampar-ampar pisang ya. Silakan sambil beres-beres gak apa-apa. Ya, yang keras. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak si Pigi di gunung bari-bari. Masak si Pigi di gunung bari-bari. Mangga lepak, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Lebih keras. Nang mana batis kutung, dikit-dikit bawang. Nang mana batis kutung, dikit-dikit bawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak si Bigi di hurung bari-bari. Masak si Bigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikit tibi bawang. Nang mana batis kutung, dikit tibi bawang. Oke, terima kasih untuk hari ini, nggih. Pak Rika sampaikan, hati-hati pulangnya ke rumah. Ya, lihat kanan kiri, ada motor apapun, hati-hati. Ya, itu. Oke, untuk menutup pembelajaran, ya, kita tutup dengan doa. Boleh dipimpin Mbak Jessica. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal tina. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada salah dari Pak Arga, mohon maaf. Semoga hari ini bermanfaat. Ya, kita tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang semuanya.